Pondasinya udah cukup kuat nih. Kamu sudah cukup tahu apa yang kamu kerjakan, yang jadi job deskmu, kamu sudah cukup berpengalaman gitu ya. Jadi semingguan ini ya kamu tinggal ngelakuin apa yang memang menjadi kewajiban kamu. Nggak ada yang up and down yang perlu kamu khawatirkan. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Kali ini saya ada di daerah Bintaro, di Pasar Modern Bintaro, tepatnya di Jumpa Eatery and Have. Seperti biasa, Pick a Card pertama kita mulai dari general dulu ya. Silakan dipilih mana yang paling ketarik energinya, kartu pertama, kedua, atau ketiga. Saya kasih waktu buat kalian untuk memilih. Oke, sudah ya, kita lihat sama-sama. Untuk yang milih kartu pertama, ada Ten Pentacles. Di sini kamu cenderungnya punya banyak kesempatan untuk menghasilkan pundi-pundi untuk bisa menambah pemasukan. Jadi untuk minggu ini yang pilih kartu pertama, semua rencana tuh cenderungnya dimudahkan dan hasilnya juga kelihatan gitu. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada Knight of Pentacles. Nah, kalau di sini bedanya, kamu bisa yang bekerja sama atau bisa ketemu sama orang yang punya visi misi yang sama untuk menjalankan proyek, untuk menjalankan kerjasama, dan itu juga menghasilkan gitu. Tapi di sini lebih ke orang lain, skillnya orang lain gitu ya, kemampuan orang lain, dan kamu sama dia bisa bekerja sama bareng untuk bisa menghasilkan. Gitu. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada Three of Swords. Yang milih kartu ketiga ini cenderungnya sedang masih menyimpan kekecewaan, sedang kecewa, sedang bersedih, sedang yang mikirin, aduh kenapa ya gitu. Nah, sebaiknya setelah sudah menyadari apa yang bikin kamu kecewa, usahakan jangan terlalu lama supaya seminggu ini nggak yang melo terus, nggak yang bersedih terus, tapi kamu bisa lebih semangat lagi gitu. Jadi sakit hatinya, kecewanya itu jangan dipendam lama-lama. Oke. Sekarang kita masuk ke keuangan sama karir. Oke. Silakan dipilih mana yang paling ketarik buat kamu, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Sudah? Kita lihat yang kartu pertama. Oke. Ada Four of Wands sama ada The Wheel. Nah, untuk pekerjaan, pondasinya udah cukup kuat nih. Kamu sudah cukup tahu apa yang kamu kerjakan, yang jadi job deskmu, kamu sudah cukup berpengalaman gitu ya. Jadi semingguan ini ya kamu tinggal ngelakuin apa yang memang menjadi kewajiban kamu. Nggak ada yang up and down yang perlu kamu khawatirkan.
Dan untuk keuangan juga begitu. Ini berbanding lurus dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi untuk keuangan itu juga masih aman. Meskipun ada aja yang kamu keluarin, tapi ya ada juga yang masuk. Jadi masih imbang. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada Seven of Swords sama Death. Nah, di pekerjaan, kamu perlu bisa lebih memilah lagi mana yang sebenarnya memang jadi tanggung jawabmu, mana yang enggak. Karena load kerjaan bisa yang nambah nih. Sementara kalau kamunya tidak pinter-pinter membagi waktu, yang ada semua kamu kerjain dalam waktu yang hampir bersamaan, terus jadi kamunya bingung sendiri gitu. Ini tadi gue ngerjain yang mana ya? Ini tadi yang belum kelar yang mana ya gitu. Jadi harus bisa lebih pinter membagi waktu, lebih milah-milah mana yang deadline-nya lebih cepat, mana yang masih bisa nanti aja gitu. Supaya kamu bisa lebih bisa lebih yang ini energimu gitu, nggak yang kebuang-buang percuma tapi hasilnya nggak kelihatan gitu, hasil kerjaannya nggak kelihatan. Nah, sementara ada Death nih di keuangan, maksudnya apa? Di sini lebih ke transformasi. Maksudnya adalah kamu harus bisa introspeksi, harus bisa mentransformasi dari yang kurang baik menjadi baik. Dari yang kamu biasa ngeluarin uang nggak pakai mikir, saatnya kamu mulai perhitungan. Perhitungan di sini bukan berarti kamu pelit, tapi gimana kamu bisa memperhitungkan, kamu bisa lebih bijaksana lagi mengelola dana kamu supaya nggak yang banyak nyeselnya, aduh kenapa gue beli ya kemarin, aduh kenapa gue pinjemin ya gitu. Jadi lebih ke bisa mengelola keuangan dengan baik. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada Four of Swords sama ada Temperance. Nah, untuk pekerjaan, kalau dibilang kamu cukup nyaman, sebenarnya nyaman, tapi udah yang nggak ada ininya lagi gitu, nggak ada gregetnya lagi, udah yang cenderung yang flat aja, biasa aja. Nah, itu yang harus kamu cari ininya gitu, akarnya. Jadi udah nggak ada tantangan, bukan berarti kamu ngejalaninnya ya gitu aja. Kamu harus pinter berinovasi, lebih kreatif lagi, mencari apa yang belum kamu gali supaya apa yang kamu kerjakan nggak yang flat, nggak yang gitu-gitu aja gitu. Jadi kamunya juga lebih bersemangat untuk ngejalaninnya. Sementara untuk keuangan, di sini ada Temperance, di mana kamu bisa yang tiba-tiba ngeluarin gitu ya, tiba-tiba ngeluarin tanpa rencana. Nah, itu juga perlu hati-hati. Jangan sampai sebenarnya tiba-tiba ini kamu masih bisa nahan kok sebenarnya gitu. Bukan yang sesuatu yang memang harus kamu keluarin gitu. Tapi tadi semuanya ada pilihan. Jangan sampai kamu ngeluarin karena nggak enakan. Jangan sampai kamu ngeluarin uang karena nggak tega sama orang yang mau kamu pinjemin misalnya gitu. Jadi tadi jangan yang tiba-tiba tanpa rencana gitu ya. Jadi perlu hati-hati untuk keuangan buat yang milih kartu ketiga tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian asmara buat yang single dan yang berpasangan. Oke. Oke, kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silakan dipilih mana kartu yang paling ketarik energinya buat kamu. Saya kasih waktu buat ya. Oke, sudah. Ada Ace of Wands buat yang single, ada Ace of Wands buat yang berpasangan. Cenderungnya nih, buat yang single,
Minggu ini masih yang disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan. Jadi yang ada masih belum mikirin untuk urusan relationship, untuk urusan asmara. Jadi kamu masih belum masukin ke agenda tuh. Nyari pasangan itu belum dimasukin ke agenda. Sementara buat kamu yang berpasangan, ada aja sih kesibukan urusan kerjaan. Namanya kerjaan itu nggak ada habisnya. Tapi bukan berarti kamu jadi mengesampingkan pasangan gitu. Jadi kamu juga perlu jaga komunikasi itu supaya nggak yang jadi renggang gitu. Padahal sebenarnya nggak ada masalah, tapi karena kesibukan masing-masing terus jadi renggang aja gitu ya. Jadi kamu perlu lebih bisa bagi waktu. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada The Hermit buat yang single, ada The Fool buat yang pasangan. Oke, gini. Untuk yang untuk yang single nih, cenderungnya kamu tuh tipikal yang mandiri, tipikal yang semua mau diurusin sendiri, mau dikerjain sendiri. Jadi singlemu itu gitu ya, maksudnya masih belum punya pasangan tuh kamu nggak terlalu gitu, nggak terlalu musingin, nggak terlalu ngerasa sendiri. Jadi kamu memang sendiri gitu ya, kamu memang masih sendiri tapi nggak kerasa kesendirian gitu, nggak ngerasa kesepian karena memang tadi kamu cukup mandiri, semua bisa kamu handle, kamu kerjakan sendiri. Jadi di minggu ini masih belum ada romansa yang gimana gitu. Sementara untuk yang berpasangan ya ada The Fool. The Fool itu ada new beginning, maksudnya gini. Yang berpasangan yang misalnya masih baru pacaran gitu ya, baru tunangan, kans untuk jadi resmi menikah itu besar nih minggu ini. Atau yang merencanakan punya baby gitu ya, merencanakan punya anak, itu juga ada kemungkinannya besar untuk jadi. Atau mau pindah tempat tinggal. Jadi di sini The Fool ini lebih ke new beginning, lebih ke sesuatu yang baru yang memang sebelumnya sudah kamu rencanakan sama pasangan, nah bisa terrealisasi nih minggu ini. Amin. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada Queen of Swords sama Ten of Swords. Di sini gini, buat yang single, cenderungnya posisi kamu nih di kerjaan cukup oke. Nah, itu yang bikin kamu jadi pride-nya itu lebih tinggi. Kamu jadi kadang ngeliat orang itu lebih ke dari statusnya. Status di sini tuh maksudnya gini, dia tuh udah cukup mapan belum ya? Dia itu kerjaannya apa gitu. Jadi untuk yang masih single, cenderung yang punya standar yang cukup tinggi untuk bisa jadi pasanganmu gitu. Nah, di minggu ini pride-mu masih tinggi nih. Jadi selama orang itu belum nunjukin yang lebih dari kamu, ya cenderungnya masih tetap kamu cuekin. Sementara untuk yang berpasangan, load pekerjaanmu bisa lebih banyak lagi nih buat di minggu ini. Itu yang bikin bentrokan-bentrokan, yang bikin jadinya gesekan dengan pasangan. Jangan sampai ada pihak luar yang memanfaatkan situasi itu. Jadi sebenarnya kamu sama pasangan nggak kenapa-napa, tapi ada kompornya nih gitu, ada yang ngomporin nih. Yang ada jadinya tadinya nggak kenapa-napa jadi bisa kenapa-napa gitu. Jadi tadi sibuk-sibuknya kamu harus bisa tetap jaga komunikasi sama pasangan. Jangan biarkan pihak ketiga ngomporin dan itu bisa lebih ke dimasukin ke hati dan ya tadi bisa jadi bermasalah soalnya hubungan kalian. Oke, demikian tadi pick a card untuk minggu ini. Semoga related dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.